Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang laju reaksi ya. Setelah sebelumnya kita berbicara tentang perpindahan kalor, sekarang kita membicarakan tentang kecepatannya, kecepatan reaksi ya. Dengan kata lain itu namanya adalah laju reaksi. Oke, sekarang coba perhatikan. Dan di sini ada 5 gelas, dimana kelima-limanya itu sesuatu dilarutkan di sini ya. Ada yang berbentuk sebut, ada yang berbentuk butiran. Nah, terus kemudian di sini juga ada suhu yang dibedakan. Terus selain itu ada juga yang membedakannya adalah ada sendok yang untuk mengaduk ya. Oke, pertanyaannya adalah, nah, manakah yang akan lebih cepat larut? Kalau kita prediksikan yang akan cepat larut itu adalah yang nomor 3 tentunya. Pertama, dia secara suhunya tinggi ya, terus kemudian bentuknya juga bentuk dia merupakan ya serbuk lah ya dibilang gitu, karena dia lebih kecil dari yang lain gitu. Terus kemudian dia juga diaduk ya, dia akan pasti lebih cepat larut. Oke, nah, karena apa? Ya itu tadi ya yang kita bicarakan ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu pertama adalah memperluas permukaan, yaitu dengan menghaluskan zat padat ya tadi ya, yang serbuk dia akan lebih cepat ya. Terus kemudian memperbesar konsentrasi, jadi semakin kental itu akan lebih cepat bereaksi. Terus kemudian memperbesar tekanan atau memanfaatkan gas. Nah, semakin ditekan maka akan lebih cepat laju reaksinya. Berikutnya adalah menaikkan suhu. Ini jelas sekali, ketika suhunya diperbesar, ketika airnya panas, pasti kalau misalkan kita melarutkan gula, dia akan lebih cepat larut. Yang terakhir itu adalah menambahkan katalis. Katalis itu adalah zat untuk mempercepat reaksi. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah luas permukaan. Yang dimaksud dengan luas permukaan itu seperti apa ya? Jadi kenapa ya luas permukaan itu akan mempercepat laju reaksi? Karena di sana ada tumbukannya itu mudah terjadi. Kenapa? Karena bidang sentuhnya semakin luas. Bidang sentuh itu seperti apa ya maksudnya ya? Ya, kita lihat di sini. Nah, jadi yang maksud di bidang sentuh itu, jadi misalkan di sini ada serbuk, ada butiran, ada kepingan. Kira-kira yang kesentuh, yang semuanya tersentuh itu kan pasti serbuk dong ya, langsung ketempel sama kita gitu. Itu adalah serbuk. Kalau butiran kan berarti agak lebar kayak gitu ya, nggak kesentuh semuanya. Itu maksudnya dari bidang sentuh itu. Jadi luas permukaan di sana itu yaitu yang luas permukaan yang tersentuh oleh kita gitu. Terus kemudian apalagi kalau kepingan lebih luas lagi, lebih besar lagi, bidang sentuhnya pasti sedikit itu. Sehingga kalau begitu yang dimaksud luas permukaan atau bidang sentuh itu, ini catatannya, semakin kecil bentuknya semakin besar luas permukaannya. Seperti itu yang dimaksud dengan luas permukaan. Berikutnya yaitu tentang konsentrasi. Kenapa ya konsentrasi itu bisa menyebabkan cepatnya reaksi?
Di sini menggunakan teori tumbukan kembali. Jadi yang namanya tumbukan itu pasti tabrakan ya, di fisika ada ya. Nah, tumbukan itu sering terjadi karena jumlah partikel banyak. Jadi yang namanya konsentrasi itu kan berarti dia partikelnya banyak, seperti itu. Jadi semakin kental itu berarti dia konsentrasinya semakin besar ya. Nah, kalau dia itu konsentrasinya tinggi nih, lihat. Partikelnya banyak banget. Semakin banyak orang dalam suatu ruangan kan berarti bergesekannya itu semakin cepat gitu kan, ketimbang dengan yang seperti ini, konsentrasi rendah, dia cuma sedikit itu, partikelnya sedikit. Social distancing ini ya. Kalau yang ini kan enggak, dia cepat, gampang gitu, gampang kesentuhnya, desak-desakan seperti itu. Jadi akhirnya, nah, catatannya adalah semakin besar konsentrasi itu jumlah partikelnya semakin banyak, sehingga semakin banyak tumbukan, akhirnya laju reaksinya menjadi cepat. Oke. Nah, sekarang tekanan itu kenapa bisa mempercepat reaksi? Karena tumbukan akan sering terjadi karena ruangan yang semakin kecil. Maksudnya apa ya? Yuk kita lihat. Nah, ini dia. Di sini tuh kan yang ini. Nah, coba tekanan yang paling besar yang mana? Yang atas, yang tengah, apa yang bawah? Nah, yang tekanannya yang besar adalah yang bawah. Kan semakin ditekan ya, semakin ditekan. Kalau semakin ditekan berarti kan ini lihat ruangannya, space-nya dia paling sedikit kan dibandingkan ini yang di tengah, apalagi yang paling atas itu luas ya. Nah, jadi akhirnya semakin ditekan kan berarti ruangannya semakin kecil ya. Kalau ruangannya semakin kecil sedangkan ininya tetap, berarti kan desakannya, tumbukannya semakin cepat, seperti itu. Jadi catatannya adalah tekanan diperbesar maka ruangan semakin kecil dan akhirnya tumbukan semakin sering terjadi dan laju reaksi pun semakin cepat, seperti itu. Terus kemudian suhu itu kenapa bisa mempercepatnya? Karena makin tinggi suhu itu energi kinetiknya itu energi kinetik partikel semakin besar sehingga dapat melampaui energi aktivasi. Ya kalau orang kegerahan kan banyak ininya ya, tingkahnya kepanasan, cacing kepanasan kayak gimana sih ya. Nah, kita aja kalau kepanasan gimana? Kiplik gitu kan ya. Ya, energi kinetik kan berarti pergerakan, ada banyak pergerakan di sana gitu. Seperti itu. Nah, ini jadi kurvanya itu dia akan bergeser lebih ke kanan sehingga nanti energi aktivasinya berubah seperti itu ya. Ini untuk hubungannya dengan kurva seperti itu. Namun yang jelas yang namanya suhu mah itu pasti mempengaruhi kecepatan reaksinya ya. Jadi akhirnya catatannya adalah ketika suhu semakin meningkat maka energi kinetiknya semakin besar. Kemudian katalis itu ya, tadi kan suatu zat yang bisa mempercepat reaksi. Jadi katalis itu dapat memberikan alternatif reaksi dengan energi aktivasi lebih kecil gitu. Jadi nah ini, jadi ketika ada
ini energi aktivasi ya, energi aktivasi itu yang ini ya, EA ini energi aktivasi. Energi aktivasi ketika diberi katalis, yang ini ketika tidak tanpa katalis, yang tinggi nih. Kalau dikasih katalis dia kecil, jadi memperkecil energi aktivasi, gak terlalu banyak energinya gitu. Oke, seperti itu. Terus nah, jadi laju reaksi itu apa ya? Nah, laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi zat per satuan waktu. Nah, jadi kan yang namanya reaksi itu ada pereaksi, ada produk. Nah, jadi kalau pereaksi, ibarat kata kita akan bikin bala-bala ya. Nah, adonannya berarti adalah pereaksinya. Kalau kita bikin bala-bala, adonannya semakin banyak apa semakin berkurang? Berkurang dong ya. Maka dari itu, jadi di pereaksi itu mengalami pengurangan konsentrasi persatuan waktu, seperti itu. Nah, gini ya. Jadi kecepatan pereaksi itu adalah delta pereaksi dibagi dengan delta T. Nah, berarti kalau produk gimana? Nah, kalau produk ditambah dong. Tadinya bala-balanya cuma 5, goreng lagi jadi 10, jadi berapa gitu kan? Ya, penambahan. Oke, jadi seperti itu. Jadi terjadi penambahan. Terus kemudian grafik laju reaksi di sini. Misalkan ada A menjadi B. Nah, seperti ini. Untuk grafiknya seperti ini ya. Ini konsentrasi, ini waktu. Tadi gimana? Kalau pereaksi itu bertambah apa berkurang? Berkurang ya. Nah, makanya dia ke bawah. Tuh, yang biru ya, ke bawah. Ini pereaksinya karena dia semakin berkurang. Kalau yang B itu kan hasil reaksi, dia akan semakin bertambah, terjadi penambahan. Nah, gitu. Ya, tadi saya lupa ya, negatif positifnya nggak dibikin. Nah, kalau di sini ada ya. Kalau di grafik laju reaksi ini ada ya. Nah, jadi kalau yang berkurang ya ada minnya. Kalau yang bertambah ya di sini positif ya tandanya, seperti itu. Oke, jelas. Nah, terus kemudian bagaimana dengan reaksi yang double begini ya? Nah, sama aja sebenarnya ya. Di sini ada koefisiennya ya, bedanya ada koefisien A ditambah B ditambah menjadi C ditambah D, dimana A itu kan delta A dibagi delta D, A akhir dikurangi A awal dibagi T akhir dikurangi T awal, dimana T2 itu akan lebih besar dari T1, maka nanti kecepatannya itu nih, lihat yang akan ada di mana, di kiri ya, dia adalah pereaksi min. B dia ada di mana, di pereaksi min, berkurang. Kalau yang C itu bertambah, D juga sama bertambah, seperti itu. Jadi ini artinya, itu maksudnya adalah, jadi kecepatan itu sebanding dengan koefisien gitu. Jadi akan sama dengan koefisiennya, perbandingan koefisien A
V1 banding V2 banding V3 dan V4 itu akan sama dengan A banding B banding C dan banding D. Ini seperti itu ya. Oke, begitu dulu untuk saat ini ya. Nanti kita sambung kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.